sekalian, yang kami hormati panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, dan inayahnya jualah kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, acara inti, yaitu uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Acara yang kelima, penutup dan doa. Baiklah, untuk acara pertama, pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, yaitu kalam ilahi yang dibacakan oleh saudara kami Rashid. Untuk itu, kepada saudara Rashid kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. لبني إسرائيل
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian pembacaan kalam ilahi. Semoga kita semua dapat menambah keimanan kita. Untuk acara ketiga yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama kami mintakan kepada Ketua Pelaksana PHBI atau Ketua Langgar Al-Ihsan yaitu Bapak Saidillah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillahir sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wa huwa samiul basir. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Penceramah Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Pak Rahman atau yang lagi beliau disebut dengan Ustaz Din. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Kepala Desa Wonogiri yaitu Bapak Haji Pak Asad Fahri Asad, dan yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru agama. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersama-sama menjaga puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik serta inayahnya Ta'ala sehingga kita pada malam ini dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, yang mana kita bersama-sama memperingati Isra dan Mi'rajnya di rumah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam tidak berdoa kita hantarkan ke Habibani di rumah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kita sebagai umat beliau mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak,
ibu-ibu yang berkenan hadir memenuhi undangan kami untuk kita bersama-sama memperingati saudara miladnya di kita Nabi Muhammad SAW. Di samping itu juga kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada para bapak, ibu-ibu, khususnya warga RT yang telah banyak membantu baik itu material, pikiran dan tenaga sehingga dapat terlaksananya acara kita pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kami juga atas nama panitia penyelenggara memohonkan maaf yang sebesar-besarnya seandainya dalam penyelenggaraan acara pada malam ini terdapat kekurangan atau kehilapan serta hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Saudara sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya mengakhiri sambutan ini, marilah nanti kita bersama-sama mendengarkan tausiah riwayat hikmah Isra dan Mi'rajnya tentang kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mahram Ustaz Abdul Rahman atau Ustaz Bin. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Saidillah yang telah memberikan sambutannya tadi. Untuk sambutan kedua kami mintakan kepada Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Haji Fahri Arsyad. Kepada Bapak Kepala Desa kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau semua ini mudah-mudahan semua yang jawab salam ini segala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau salamnya semangat, malaikat rahmat itu turun, Allah jauhkan kita dari segala musibah wabah corona di dunia. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami muliakan bagi saya ini Bapak penceramah Bapak Al-Ustaz Haji Fahrudin atau Pak Syafi yang datang di Samarinda untuk menyampaikan hikmah daripada surah Al-Quran semalam ini di Indonesia. Dan saya ini ketua dan pengurus PHRI dan ketua langgar Al-Ihsan Dusun dan Terjun, Bapak Ibu RT yang dari wilayah Dusun 3, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dari Bapak-bapak yang dari perwakilan Masjid Langgar yang dari wilayah Sekolah Maududi, kemudian Pak Dusun, Pak Ketua FKUB Kecamatan Ranting NU Kecamatan Wajangan, Pak Ustaz Muhammad Rasul, Bapak Ibu hadirin semua dan adik-adik yang kami sayangi dan lain sebagainya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita kumpul di sini dalam rangka untuk mengikuti dan mendengarkan hikmah daripada Isra wal Mi'raj yang diselenggarakan oleh Langgar Al-Ihsan. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam hari ini mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam takzim juga tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, insyaallah pada kita yang hadir di sini. Kami sedikit saja pemerintah Desa Loduri menyampaikan kalau besok itu informasi dari himbauan bahwa anak-anak sekolah sudah mulai libur besok, ya, libur 2000 kalau tidak salah ya. Ada undangan dari Dinas Pendidikan, kemudian ada juga himbauan
dari Bupati Kutai Kartanegara baru kami terima tadi. Jadi isinya untuk menanggapi isu virus corona yang sekarang ini berkembang. Jadi salah satu poin yang disampaikan himbauan itu adalah mengurangi aktivitas pertemuan dengan masyarakat lebih dari 20 orang. Kebersihan itu adalah sebagian daripada itu aja yang kami sampaikan, lebih dan kurang yang kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Haji Fahri Arsyad, yang telah memberikan sambutannya tadi. Menginjak ke acara berikutnya, yaitu acara inti uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Fatur Rahman atau Ustadz Pin, dan sekaligus doanya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngantuk kita belum? Hah? Udah ceramah sudah, berarti saya baca doa aja nih. Jamaah Jamaah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala Nuh Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahuma minan nabiyyin wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu ala alihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Kenapa ibu-ibu di luar ada apa? Ada jin atau ada apa? Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Jangan sepotong-sepotong. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi Allah. Assalamu alaika ya saya bisa hadir di tempat ini. Padahal malam hari ini ada pertemuan di Istana Negara Republik Indonesia dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi saya milih hadir di tempat ini. Alhamdulillah, karena saya di sana tidak diundang. Kalau tadi Pak Gubernur tidak diundang, saya tidak ke sana karena diundang. Jadi saya di sini kan. Yang saya hormati para habaib min zuriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama min warasatil anbiya, para pemimpin kita, Pak Kades. Istri sudah berapa Pak Kades? Satu apa dua? Baru satu. Berarti mau nambah, saya doakan. Ada bini kita sih, ada? Ada? Mana bini Pak Kades? Hah? Salah satu tanda laki-laki sukses itu ketika khusyuk doa istrinya, terkabul hajatnya. Kalau pengen lagi, banyak istrinya, banyak rezekinya. Pak Kades ya, ini Masya Allah. Saya lihat Pak Kades pakai baju oranye ini,
Ada sahabat kami di Jakarta namanya Ustadz Oren. Masya Allah. Kalau yang sekarang Ustadz Pink, PINK, pengen ikut Nabi ke surga. Ada yang pengen masuk surga? Coba, Mbok, ada nih yang mau masuk surga? Yang mau masuk surga angkat tangan. Mau duluan apa nanti? Kalau mau duluan silakan mati duluan. Malam hari ini kita memperingati peristiwa yang terjadi 14 abad yang lalu. Peristiwa undangan wisata spiritual Nabi Muhammad SAW, karena pada saat itu Nabi sedang bersedih. Nabi sedang bersedih. Orang sedih mesti dihibur. Bahwa menurut laki kita sedih, binikan laki kita apa binikan zina? Insya Allah tidak. Apalagi kayak Pak Kades ini sudah siap nambah. Jangan takut Pak Kades. Dia saya jarang. Saya jawab kita nanggung. Ya, mau bini kita marah saya siap jawab, tapi kita tanggung saudara. Di mana Rasulullah pada saat itu sedih karena ditinggal wafat oleh istri tercinta beliau, ditinggal wafat oleh paman tercinta beliau yang selama ini dua orang inilah yang membantu daripada perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat Siti Khadijah ketika beliau menikah dengan Nabi Muhammad, berlaki dengan Nabi Muhammad, semua diserahkan kepada Nabi Muhammad. Hartanya diserahkan kepada Nabi Muhammad, dirinya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Ini luar biasa nih. Mana ada orang janda kaya? Ayo, ada di janda kaya sini. Saya KI ini, kita harus muda. Karena bunyi guru saya, janda tua santunin, janda tua santunin, janda muda kawinin. Ya kan lupa aja. Alhamdulillah tadi saya dikatakan MSI masih satu istri, padahal itu salah. Yang benar alhamdulillah sekarang istri saya 3 anaknya. Istri saya 3 anaknya. Tapi tahu serius, karena mau serius dia kena corona ya. Wayah ini orang banyak takut dengan virus corona, ya takut. Tapi banyak orang yang lebih parah lagi daripada corona. Dia tidak takut dengan Allah. Buktinya apa? Dia tinggalkan sembahyang. Kalau orang kena sakit corona, diobati di rumah sakit, berhentinya. Tapi kalau orang berhenti sembahyang, di smackdown sama Bang Malik di neraka. Ada yang siap di smackdown? Satu ketika Nabi, ketika beliau mendapatkan wisata religius dari Allah, peristiwa Isra wal Mi'raj, Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian apa naik? Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke 7. Jadi saya harus ngerti dong. Kebetulan ini Ustaz Ahmad Rosali ini beliau sarjana bahasa Inggris. Beliau lebih fasih bahasa Lombok tadinya. Masya Allah. Dan akhirnya Rasulullah SAW sebelum berjumpa dengan Allah, Rasulullah joga-joga. Tahu joga-joga?
Itu kalau bahasa India yang melaku-melaku. Karena di surga, di surga Rasulullah melihat pemandangan yang indah-indah. Terhiburlah hati dan jiwa Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, apakah umatku akan masuk ke dalam sini? Naam ya Rasulullah, mereka akan masuk ke dalam surga bersama engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, ya Jibril, apa kuncinya? Kunci masuk surga. Dan ini tidak kunci masuk surga. Saya dakwah ke Hulu Mahakam. Ada beberapa desa, saya sebuti desanya. Insya Allah Pak Kades tahu juga nama desa itu. Di desa itu ada guru. Guru datang jauh. Tahu dari negeri mana? Negeri jin kan, negeri apa? Guru ini bawa sertifikat. Mendak kamar surga mengisi dan nebus sertifikat ini. Harganya 2,5 juta. Saya bawa sertifikat ini. Itu Masya Allah. Saya tanya lagi, ada lagi saya dakwah di satu kampung. Ini belum selesai, belum. Saya dakwah di satu kampung. Saya diundang oleh tokoh masyarakat Betamatan. Tahu nih kita Betamatan? Betamatan tahu? Khataman. Menghataman Quran itu biasa. Ini ada satu acara di kampung Betamatan sembahyang. Masya Allah. Diundanglah saya. Bunyi saya acara apa nih Pak? Ustaz, kami ini tidak bertamat sembahyang Ustaz. Jujur saya, ya Allah, bunyi saya. Ada juga acara. Saya punya saya sampai dari saya dakwah umur 15 tahun sampai umur saya 25 tahun ini bunyi saya belum pernah saya dengar bertamat sembahyang tuh. Lompat sih ya. Lompat sih. Ini namanya ilmu bontok. Saya datangi gurunya. Wah, bicara masalah ma'rifatullah wa ma'rifatul Rasul. Jadi Ustaz, orang yang sembahyang tuh itu orang yang cuma memahami ilmu syariat. Kami ini sudah sampai ke level tariqah. Wah. Dan ada lagi satu level nih yang saya nak ajarkan ini, level hakikat. Bunyi saya baik dan mantap. Nih kitab kami Ustaz, di gapangannya kitab berencong. Hebatnya. Kemudian jabakan lagi kitab sifat 20. Mantap nih saya. Ya, saya minta izin dengan tuan rumah. Kebetulan saya ini bisa masak. Saya beli manok, tahu manok tidak? Saya sembelih manok, saya masak. Waktu itu di kampung itu yang agak jarang itu masak rica-rica. Saya masaklah manok rica-rica. Sedap baunya kan? Pas lapar-laparnya. Saya makan sorangan. Ini Ustaz beliuran sudah. Tahu nih beliuran? Beliuran sudah. Ustaz, kenapa? Tadi nawari saya makan nih. Beli punya saya. Kami ini orang orang syariat. Orang syariat itu mau lapar makan. Tapi menurut hakikat itu mau lapar itu dijamah. Sudah mulai koneksi ya, mulai sadar. Bunyi saya dengan ini saya makan dah kenyang, alhamdulillah. Yuk saya etam tidur, bunyi saya. Etam tidur, rumah saya kunci. Saya kunci di rumah. Si guru tadi dimakan oleh hambat.
sampai malam. Mulai jam puasa itu kan mulai jam berapa tuh? Jam 4 jam sahur, maghrib buka. Ini bujur aja bang di puasa kan, tapi mulai hambat di saya makan. Saya makan siang, makan sorangan, ya kan? Di Sanawali sudah kan? Sampai ke malam, belum waktu saya kunci. Karena malam kan pulang saya. Nah, saya lihatin di gunung ini, urut ke perut. Sampai akhirnya jam 3 subuh. Saya hintip sudah, golek. Lapangan. Saya pada guru sini kita lapar ya. Ya, bagus. Ini ada masih seporsi makanan sepinggan nih. Ini ada nasi, ini ada manuk rica-rica. Nah, ini ada air minumnya. Nah, kita dosa maju. Mulai situ aja kita minta dengan Allah. Kita kan sampai saya. Dia makanan ini datangi kita. Bila makanan ini datang ke kita, malam ini juga saya jadi murid kita. Tapi mau kita datangi makanan itu ke sini, ini malam terakhir kita ada di kampung ini. Mau kita pergi dari kampung ini, saya kiaukan polisi. Nah, ini itu apabila makanan itu datang ke sini. Makanya ini saya, ketika kita hidup di dunia ini, ada orang yang benar makamnya sampai ke hakikat makam itu karena dia tidak meninggalkan sembahyang. Artinya dia tetap hidup bersyariat, tapi ketika dia diberikan kelebihan, ketika dia orang biasa, itu dia mendapatkan maunah. Ketika dia seorang wali, dia mendapatkan karamah. Ketika dia seorang nabi dan rasul, dia mendapatkan mukjizat dari Allah. Nah, sampai di situ harus dapat. Dah, ulang. Kita ini merusak umatnya Nabi Muhammad. Itu di kampung banyak yang begitu. Ini saya nak bertanya, ini langgar apa namanya? Al-Ihsan. Masya Allah. Ini kira-kira kita jawab dengan jujur ya. Mensuku pernah tidak nih? Hah? Ini astagfirullahaladzim. Mulai baik bertobat kita. Penuhi hak langgan nih. Penuhi langgan nih. Ya. Orang yang dekat dengan Allah, masalah dunia itu lewat. Coba yang pengen berangkat ke Mekah angkat tangan. Pengen haji, pengen umrah angkat tangan. Tapi kenapa sampai hari ini sampai itu? Diabetes. Orang berangkat haji itu, berangkat umrah itu ada 3 jalan. Kita belum bergerak ya, dia sampai subuh ya. Jam 10 lewat 15. Nah, orang yang tulak berangkat haji, berangkat umroh itu ada 3 jalan. Ini saya belum bergerak ya, kita berkesahan dulu ya. Biar kita sama-sama paham. Yang orang Jawa paham aja bahasa kita ya kita. Yang orang Banjar paham aja kok. Nah, saya ini kenapa namun di wilayah Kutai ini jangan bahasa Kutai itu amanah dari Datuk Sultan Etam yang baru meninggal, Yang Mulia Sultan Haji Muhammad Solehuddin II, bapaknya Sultan yang sekarang Pangeran Prabu. Bunyi sida cong, kalau cocong nih. Awak bila ceramah di Kutai, jangan Kutai, biar ada bubuhan Jawa di tahu isi. Biar bubuhan Banjar di tahu ini apa? Cara aja bahasa Kutai.
mau sudah nggak tahu bahasa Kutai, nikah dengan orang Kutai ya sudah. Pak Kades asli orang apa? Orang Solo ya sudah. Sulawesi. Ada apa? Bagi-bagi. Subhanallah. Mudah-mudahan tambah bininya. Bini kita orang Bugis apa orang sini? Orang sini. Alhamdulillah, bersyukur kita. Sebabnya ada kawan saya orang Bugis, bininya pun orang Bugis, ustaz juga, ustaz kodam namanya, tapi ini rahasia kami tahu aja. Namanya Ustaz Dasat Latif. Ini rahasia kan? Kata Ustaz Dasat Latif kawan dengan saya, Ustaz Ping, saya ini nyesal nikah sama orang Bugis. Kenapa Ustaz sedang sama orang Bugis? Ya, seberani-beraninya orang Bugis, seberani-beraninya orang Bugis, dia akan takluk dengan bininya. Berani-berani, siap-siap dibanding sama bini kan. Silakan nikah katanya, tapi burung tinggal di rumah. Bahaya. Subhanallah. Sampai di mana tadi kesehatannya? Hah? Jangan nanti burungnya kita. Burung ini. Burung kakak tua. Nah, jadi bunyi Dato' Sultan, saya suruh dalam bahasa Kutai, orang mana sida. Sehingga di ujung nama saya itu ditambahi Sida Al-Kutai. Sebenarnya di atas dong saya berada Al-Kutai ini. Kalau Syekh Muhammad Asad Al-Banzari, wajar beliau mendapatkan titel Al-Banzari, beliau alim. Belajar di Mekah 32 tahun, alim banget. Dia orang Banjar tuh. Ya kan? Syekh Abdullah Bugisi, orang alim. Entam nih apa dah? Bunyi orang Belanda tuh latih kuala. Nah, tapi di Bapak itu semangat dari Sida di Papa Cong di Sida. Awal di alim di Papa di Sida. Yang penting awal rajin belajar. Saya langsung terkenang nasihat almarhum guru saya. Kata guru saya dulu, kata beliau, ada dua orang itu akan dihukumkan zahil, kata beliau, kalau dia tidak melakukan dua hal. Yang pertama, kalau dia tidak alim maka dia wajib belajar. Kalau dia alim dia wajib mengajar. Maka saya meletakkan diri saya orang yang belajar biar menjadi terpelajar. Nah, kita lanjut. Ini udah pengawasan nih iklan ini. Stop kan? Hah? Ini saya bingung aja. Ada tekonya, ada gelasnya, kemana dibuang-buang? Usah. Ini apa nih organ? Siapa nama kita su? Kita perbuatan juga ya. Oh enggak. Ini dia berapa? Jal Ustaz Arifin Ilham almarhum. Ustaz Arifin Ilham kenal nggak? Kenal lah? Coba yang kenal Ustaz Arifin Ilham. Hah? Kok tidak kenalannya? Jasilin Ustaz Ting. Nah, orang Banjar yang asli itu bininya 4 di sini. Orang Banjar yang asli itu bininya 4. 1 wajar di sini, 2 belajar, 3 terpelajar, 4 asli orang Banjar. Apabila 5 kurang ajar di sini. Jadi lu setiap mendapat orang Banjar itu tahu nih bininya berapa, mau masih situ belum asli nanti. Nah, ya baik. Nabi SAW diberikan kunci, tapi kata Jibril kuncinya nanti ya Rasulullah. Nanti kuncinya itu bukan dari saya, Allah yang akan memberikan kepadamu. Akhirnya singkat cerita Rasulullah
selesai melaku-laku di surga, joka-joka di neraka, akhirnya berangkatlah beliau ke Sidratul Muntaha terus, dan akhirnya jumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Ketika Rasulullah berjumpa, di situ Rasulullah membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh. Tapi Allah bersalam kepada Nabi, assalamu alayka. Ketika Allah bersalam dengan Nabi dengan kalimat itu, ya Allah, cuma saya yang dapat salamu, sementara saya berhadapan dengan engkau ya Allah. Lalu Allah menambah, assalamu alayna wa ala, dan Allah bersalam juga kepada orang-orang salih. Kalau kita ini ada amalan, kata guru saya, kalau kita mau masuk rumah etam ini kosong, rumah etam nek ada orang nih, pertama baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna. Barang siapa membaca assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, sama dia bersalam kepada Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Artinya ruhnya sudah bersalam kepada Nabi. Alhamdulillah. Lalu dia lanjut lagi. Jadi kalimat itu, barang siapa yang membaca itu sama seperti dia telah berjarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Lalu salam yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilahnya, barang siapa yang membaca ini ketika dia masuk rumahnya, faidahnya sama seperti dia telah zarah kepada seluruh makam wali yang ada di muka bumi ini. Nanti wali banyak, tapi di sana juga sih kembali walinya wali kota. Masya Allah. Setelah itu Rasulullah dapat tugas sholat berapa waktu? 50 waktu, belum termasuk diskon. Itu diskon 50 waktu. Turun jumpa Nabi Allah Musa. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, saya lihat umatmu cilik-cilik. Wah, ternyata Nabi Musa menjawab, tidak sanggup itu kalau 50 waktu. Naik tidak sama Allah, diskon. Allah diskon 45 waktu. Turun lagi, jumpa lagi Nabi Allah Musa, sampai turun naik, dan akhirnya diskon terakhir 5 waktu. Udah kata Nabi Allah Musa, ya Rasulullah, kamu naik lagi lah, minta sama Allah, kalau enggak nggak usah ditiadakan aja sembahyang. Karena Nabi terdahulu ada sholatnya cuma 2 waktu, tapi umatnya lalai. Bahkan ada satu Nabi ibadahnya cuma 1 waktu, umatnya lalai. Ada Nabi yang ada sembahyang cukup zikirullah, umatnya banyak yang lalai. Nah, umatmu masih kecil ya Rasulullah, nggak usah juga. Nggak, kata Rasulullah, ya Musa, ana haya'u ilallah. Wahai Musa, saya malu kepada Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Diskonnya banyak. Akhirnya dibawalah sholat 5 waktu. Dan itulah kuncinya surga. Semua amal ibadah etam ini ditimbang. Pertama namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Hisab. Yang kedua Yaumul Mizan, hari ditimbang. Oh, ini orang apa nama desa sini? Berduri di sini. Namanya ini Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau dia marah catat bajunya, karena bulunya itu berduri.
Terus Nabi Musa maunya marah caleg. Jadi itu sejarah Allah ini dari Nabi Musa katanya. Sembahyang sampai ini. Lalu disampaikanlah kepada umat sembahyang. Ini kunci. Maka sehebat apapun ibadah yang lain, ketika fiyomil kiamah yang dilihat itu sholatnya, sembahyangnya, baik sembahyangnya lewat ibadah yang lain. Ini sembahyang yang penting. Ini obat corona itu sembahyang sebenarnya. Kenapa? Sebab orang yang sembahyang pasti dia bersuci, jadi bersih badannya. Masya Allah, insya Allah bebas. Jadi banyak sembahyang, banyak ini. Jadi belum kena corona mati masuk surga. Ini sudah penyakit corona tidak sembahyang pulang. Nah, jejak malaikat juga kan. Di smackdown. Jadi di dunia sakit, di akhirat sakit. Lebih bagus dunia nyaman, akhirat pun nyaman. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Stop, jangan banyak-banyak. Dia ceramahnya habis waktunya. Sembahyang. Lalu malam hari ini saya akan menyingkat. Saya tahu, saya yakin ini musola sudah puluhan tahun melaksanakan Isra wal Mi'raj. Dah tahu kisahnya. Naik kurang tidak apa. Saya pakai intinya aja. Karena untuk itu tidak akan dinamakan untuk tanpa intinya. Intinya untuk itu ada namanya inti kacang. Ada isinya nyur, tahu nyur kita nyur. Lahabam, ada kacang tanah, kacang hijau, kacang kuning, kacang bawang, dan kacang-kacang yang lainnya. Di dalam surah Al-Mu'minun, nah ini oleh-oleh buat kita semua. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Saya yakin ini mukmin semua. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini agak serius ini. Yang dimana mereka salatnya khusyuk. Salatnya, saya tidak bertanya dengan orang wahduri. Sudah khusyukkah salat etam? Sudah khusyuk belum nih? Ya kan biasanya ujiannya pas nggak sembahyang. Imam sudah di muka, makmum udah lurus sudah kan, takbir Allahu Akbar, lalu pikirannya awak kelembusuan. Jadi awak kemana-mana, waktu ini sebenarnya ingat kelembusuan aja. Ada juga pas sembahyang barunya ingat, kunci lemari ketinggalan, kunci rumah ketinggalan. Pas sembahyang ingatnya, dia khusyuk sembahyang. Apalagi yang tadi nyanda hadir Isra wal Mi'raj malam ini, sembahyangnya sudah mbok nih. Bayangkan wajah Ustaz Pin. Dah apa rumah Ustaz Pin tu? Dah ni yo. Dah Tuhan kan mudah. Mentuhai uji hak ulang kelanggar tu. Memudahkan jawab hiburan dikit. Ini ada anak muda saya ni. Tak saya nikahkan, mudah-mudahan Ustaz Pin tu rumah ada bininya. Alhamdulillah sekarang saya belum ada bini di sini. Di rumah ada. Masya Allah. Salat khusyuk. Saya nak bertanya, pengenkah kita salat khusyuk? Nih saya lihat kan Tuhan ada nih. Buktinya tuh apa?
Humban bahambel gigi banak nang gugur, jalan maju sebentar lagi masuk tiang. Astagfirullahaladzim. Tapi saya lihat ABG semuanya, apalagi belum lihat kain lah yang kopiah putih ini. Masya Allah. Ini ABG tahun 60. Tahun 60 nggak sih? Yang lain? Oh ya ini jangan ya. Jangan disorot jangan. Kasihan sih. Jangan. Memang tulahan kita. Kepalaannya ya. Ulun doakan dia mudah-mudahan sama bini lagi. Memang ulun. Sebelum lanjut berkisah sedikit. Ulun mendapat Dr. Boyke. Tahu Dr. Boyke? Tahu? Kenal. Kapan kenalannya? Kapan? Saya tanya Dr. Boyke, dok, saya bilang ini banyak ibu-ibu nih. Insya Allah setelah ini datang lama. Saya tanya, dok, kalau perempuan itu nafsu seksualitasnya sampai kapan kuatnya? Kata beliau, sampai dia mau masukin masa menopause. Kalau sudah menopause, sudah tegangan kurang. Kalau dulu 20-20 jadi 10-10 aja, bisa sampainya 5 detik sini. Kalau laki-laki sampai kapan? 90 tahun di sini. Masya Allah. Dia udah naik umur 17 tahun. Ulun jujur ya, ulun pakai salah. Ulun pakai salah. 8 tahun sudah mama ulun meninggal. Abah ulun selamat aja. Ulun tawari makan pun izin. Ulun tawari nikah senang izin. Alhamdulillah Kamis kemarin tanggal 12 ulun nikahkan nama ulun. Ulun nikahkan ke KUA. Ulun bawa sendiri nikah izin. Ya ulun bang, biar bini dari seorang kalau ulun carikan. Kalau ulun carikan ya 50. Usia si dia 74 tahun. Kalau saya disini lalu dari seorang aja. Akhirnya dapat beginian dia, umurnya 32 tahun. Masya Allah. Galulun apa ya? Mana ini? Anaknya mama ulun usia sekarang nanti Agustus 34 tahun. Bisi mama 32 tahun. Kenapa menyolah? Oh tante, wah ini kesalahan yang bagus ini. Ya Allah. Di kiau akan bilang ketulahan. Bini apa? Ya Allah. Di kiau mama kanuman. Ya Allah. Luar biasa. Lanjut. Ulun nikah kan di KUA. Jadi kepala KUA-nya kalau ulun juga Umar Ustaz. Baru kali dia, Ustaz mengatakan amah kawin lagi, dia Ustaz kawin lagi. Jurun lah, nak kerja kawin lagi. Diimun siap aja. Berapa lagi diimun siapa? Siap tanya, siap apa? Siap kabul. Tapi mau kita alhamdulillah. Masya Allah. Nah, kembali. Ceramah itu kalau usah pegang-pegang, serius-serius saja. Tapi asiknya. Nasi bungkus sudah dibagi dulu. Nah, nanti sekotak belum dapat nah. Tadi kan ada perlu paketnya, ada perlu. Ada perlu juga, belum ada perlu. Ada juga. Transfer aja ada kan. Terus modern juga. Nah, sholat yang khusyuk. Lalu ketika ulun waktu itu masih nyandi, ulun keliling datangi tuan-tuan guru yang ada di Samarinda. Ulun berlapor, ya kayak bagaimana resepnya sholat khusyuk itu bagaimana? Pada sini, menurut Imam Ghazali ini, menurut Imam Syafi'i begini. Akhirnya ulun mereview, merangkum dengan catatan yang singkat dan insya Allah tidak mengulangi. Lalu di sana dijelaskan. Kalau kita pengen sholat khusyuk, apa yang pertama diperhatikan?
Yang diperhatikan adalah makanan. Loh, apa hubungannya makanan dengan sholat? Ada. Ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita, makanan ini akan menjadi energi buat tubuh kita. Lalu dari sumber makanan itu ada hal. Ini makanan halal atau haram? Kalau makanan itu halal, kita cari dengan uang yang halal, kita sediakan makanan yang halal, maka di situ ada berkahnya masuk ke dalam tubuh. Ketika masuk ke dalam tubuh, makanan ini yang akan mengeriau kita. Jangan makanan, ikam sehat tubuhai, ayo ikam sembahyang. Ikam sehat tubuhai, yuk ikam berzikir. Ikam sehat tubuh, sehat badannya. Kenapa sehat? Hatinya bersih. Kenapa bersih? Karena di sana ada keberkahan dalam dirinya. Jadi carilah makanan yang halalan, thayyiban, mubarakan, ada keberkahan. Ketika makanan masuk dalam tubuh, makanan yang berkah tadi, nikmat ibadah. Jadi kita mereview diri kita, melihat diri kita ini gampang. Bila banyak makan makanan yang haram, hati ini keras, susah ibadah. Subuh jam 7, Zuhur setengah 3, Asar setengah 6, Maghrib jam 7, Isya guringan. Kan lagunya tuh, ada lagunya. Subuh kesiangan, Zuhur di pekerjaan, Asar di perjalanan, Maghrib keuyuhan, Isya Astagfirullahaladzim. Hafal namanya. Saya kira kampung saya ada yang hafal lagu tuh. Ini yang terlalu dihafal juga sih dah. Nih, cara makanan. Maka jaga makanan ini. Anak bini bagi makanan yang bagus, bagi makanan yang halal dan thayyiban mubarakan. Karena dari makanan ini akan sumber kekuatannya, dia akan memanggil ruh kita untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau makanan itu haram yang masuk ke dalam tubuh kita, dia pun akan memanggil ruh kita untuk apa? Maksiat kepada Allah. Salah satu maksiat yang nyata, meninggalkan sembahyang. Nih sudah, yang pertama apa? Makanan. Yang kedua, kalau kita pengen sholat kita khusyuk, harus benar dalam hal bersuci, baik dari hadas kecil maupun hadas kore. Mohon bahasa Italinya hadas bentong. Tahu bentong ya? Bentong itu misalnya dalam. Nah itu mandi hadas. Jadi kalau kita ngaji kita pikir, baik yang tipis maupun yang tebal, fikih ibadah tuh pasti yang dibahas bab pertama itu bab taharah. Adapun pembagian daripada bab taharah masalah bersuci itu pertama kali yang dibahas itu benda untuk bersuci. Di antara benda yang paling bagus buat bersuci adalah ranam. Tahu ranam kita? Air. Tahu air? Banyu. Tahu banyu? Ranam. Tahu ranam? Banyu. Kuartal di sini luar biasa. Jadi kuartal itu kembang dulu. Masalah air. Air itu kan macam-macam pembagiannya. Ada air mutlak, cuci lagi mencucikan. Ada namanya air mustamal, suci tapi tidak bisa mencucikan. Ada namanya mutan najis, air yang terkena najis. Yang dipakai apa? Air mutlak, suci lagi mencucikan. Air apa aja itu? Air yang jumlahnya 2 kulah, terdiri daripada air hujan, air sungai, air laut, mata air salju. Nah, ada termasuk air mata. Ini mata air ya kan?
Maka air boleh, air mata yang harus boleh. Tuh, salah bersuci. Sudah tahu jenisnya, cara mandinya pulang. Harus paham kita cara mandi. Cara mandi hadas besar itu lah. Harus paham. Di kampung saya itu ada ABG 90 tahun. Kadang hati mandi junub. Buyut sudah 20. Jadi mesti belajar. Jadi saya paling senang kalau ada musola, ada masjid, ada pengajian. Bisa tinggi-tinggi kita betul ilmu fikih saja. Yang ilmu fardu itu 3. Tauhid, fikih, tasawuf. Apa tadi? Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid untuk mengenal Allah, fikih untuk menyembah Allah, tasawuf untuk berakhlak kepada Allah. Itu aja. Fikih untuk menyembah Allah, tauhid untuk tasawuf berakhlak kepada Allah. Itu aja intinya. Kalau dibahas lagi, nah pembahasannya belum pengajian kita di sini, bukan kitab kita. Nah, sudah masalah mandi. Setelah mandi, anak sembahyang khusus tadi belajar rukun 13. Apa itu rukun 13? Ilmu tentang sembahyang. Sehingga kata Nabi, kalau belajar sholat jangan di masjid. Belajar sholat itu kepada guru. Belajar sembahyang ini cari guru. Namun dia ke masjid, apalagi di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, takbirnya macam-macam. Ada kayak orang kedinginan, mungkin sini dikutuk dia orang kedinginan. Ada kayak Al-Bojo, ada namanya ini, macam-macam. Kita ada kaum menyalahkan juga, ada kaum mewujudkan juga. Karena ada kaum yang maka belajarlah rukun 13. Rukun 13 itu terbagi menjadi 3. Rukun qauliyah, rukun fi'liyah, rukun qalbiyah. Qauliyah bacaan, fi'liyah perbuatan, qalbiyah hati. Mesti paham ilmunya. Rukun 12. Singkat cerita, ilmu tentang sembahyang. Sudah jelas? Jadi yang pertama tadi apa? Makanan. Yang kedua, bersuci. Yang ketiga, rukun ilmu sembahyang. Yang keempat, pakaian. Ini penting pakaian ini. Pakaian yang dipakai itu harus dari pitis yang halal. Tahu pitis tidak? Pitis tahu? Hah? Wani dia. Luar biasa. Uang yang halal. 1 rupiah ada yang halal, bisa sebenarnya. Tadi cari pitis yang halal, beli baju yang baik. Mukena, beli mukena yang mahal. Jangan mukena 25 ribuan. Giliran ada undangan baju mahal-mahal sudah kredit tak pulang. Jadi ketika dicip angin itu bunyinya didit. Nah, bahaya. Jadi kita mau sudah usuli beli baju yang baik, yang agak untuk ibadah kepada Allah. Etam tidak bertemu gubernur, tidak menghadap Pak Edi Damansa itu pasti itu. Mau kita sebuah penda baju kaos, singlet tak pulang. Dan ada tulisannya coblos nomor 6. Sendal jepit, lain sebelah pula. Lain sebelah ini kan? Ya kan? Kira-kira kita berjalan di kantor bupati, istri bupati ya? Kenapa? Orang gila. Tapi yang kita pakai sepatu mengkilat, pakai sowar, rapi,
di mana tuh digosok, bunyi orang kutai disetrika, di laundry. Kalau jas itu kan dry clean namanya, itu bahasa kutai. Rapi baju hem, belasri kurang kan, naik oto, nama otonya Al-Fatihah, Al-Fatihah. Cek, langsung dilayani. Mau ketemu siapa Pak? Mau jumpa Bupati. Sudah ada janji? Oh sudah, tadi saya cemeces. Sudah di apa? Oh di chat. Oh tahu dari Masya Allah. Oh masuk diterima, selesai. Tapi yang tadi yang pakai baju kaos singlet tadi tuh diterima ulang. Baru buka pagar kantor bupati jadi diusir sama Satpol PP. Pakaian ini penting, baju datang menghadap Allah. Paling penting, cari yang penanya baik. Jangan kita buat undangan ke pengantin baju mahal-mahal. Bila ada pengantin baju apa? Baju syahrini, baju manohara. Baju manohara itu tahu kita? Baju manohara itu baju Sundar Bolong. Iya, di sininya tertutup, belakangnya ini tidak apa kelihatan belakangnya. Alhamdulillah. Ada nomor WA saya di sini. Siapa tidak ngechat Manohara? Ya. Manohara itu tidak dengan saya, cuma saya dengar. Masya Allah. Pakaian ini paling penting lah. Dulu di tahun 2000-an, tahun 99 2000 itu ada ulama yang tinggal di Jalan Virus. Nama beliau almarhum Kiai Haji Mukhtar Nur, Guru Mukhtar. Nama majelisnya Darul Mukhtar. Kalau nggak tahu, beliau biasa sembahyang di Masjid Raya Darussalam. Itu manusia berjalan dari Jalan Virus lalu pasar pagi, Jalan Betis saja. Tapi Masya Allah penuh wibawa, bajunya bagus, jubahnya bagus. Saya waktu itu menggalari sida Kiai 10 juta berjalan. Kenapa saya katakan begitu? Jubahnya itu kain jas, yang wall itu, yang 1 meternya 500.000 waktu itu. 3 meter sekitar setengah, kan? Tajamnya tajam Samarinda yang nomor 1. Sama Limo, ini sarung Samarinda. Belinya di Kampung Tenun Samarinda, promosi kan? Nah, itu harga tajam sida waktu itu yang super itu 1 juta. Sudah berapa? Jubah 1,5 juta. Itu belum ongkos jahitnya tuh. Sudah 2,5. Baju itu baju koko Malaysia yang bagus. Itu harganya waktu itu 1 koko itu 500.000. Segitu nih. Songkok sida itu songkok yang rajut ganti-ganti tapi ada sulaman benang emasnya. Itu harga songkok sida aja 1,5 juta. Saya tanya dengan sida, singkat cerita, pakaiannya rapi, jubahnya rapi. Saya tanya dengan sida, Buya, belum tak bertakun mau pian, baju pian ini narang pakaian pian ini. Apakah lebih baik lah di jalur? Jadi kalau untuk Allah tidak ada kata mubazir. Nah ketika ulun melihat sidin maka itu, nah keluar masa ajarnya. Melihat sidin yang berpakaian bagus itu, waktu itu posisi ulun kelas 1 Sarawiyah, kelas 1 SMP. Baginya turun, ya Allah, kalau ulun ada kelebihan rezeki, ulun akan membagusi pakaian ulun buat ibadah kepada Allah. Akan membagusi pakaian ulun buat ibadah kepada Allah. Jadi waktu itu sibuk ngumpulin betis, nabung cari gamis yang bagus, cari baju koko yang bagus, cari sarung yang bagus. Buat apa? Buat Allah. Niatnya seperti itu. Subhanallah, bismillah. Karena kita tadi buat nyenangin Allah,
Allah pun menyenangkan kita. Allah pun menyenangkan. Saya nikah, alhamdulillah banyak yang bantu. Nikah dibantu, alhamdulillah. Mau berangkat umroh, sampai hari ini saya nggak pernah bayar. Gratis. Bahkan berangkat haji gratis. Masya Allah. Nunggu ya kali lagi. Subhanallah. Karena niat saya pengen menyenangkan Allah, dan saya justru menikmati. Alhamdulillah. Ini tak harus diterima. Mudah-mudahan bukan dari kesombongan. Sehingga dari situlah orang kalau kemana-mana pakai baju bagus dan rapi, meskipun baju murah tapi dirapikan, disetrika, dikasih pewangian bagus, rapi. Kenapa? Kita memuliakan diri kita. Manusia itu makhluk mulia, maka janganlah dihinakan. Jadi kalau kita menghadap Allah, beli mukena yang mahal, yang bagus. Yang laki-laki cari baju yang bagus, sembahyang pakai yang bagus. Alhamdulillah. Ini kira-kira baju saya bagus nih, barang yang saya pakai. Bagus ya? Alhamdulillah. Pink lagi. Ini tinggal cari calon bininya, tinggal hijab kabul langsung diganti baju. Karena ada baju jubah saya itu yang sebutin itu kancak dipinjam kawan buat hijab kabul. Jadi bunyi bini saya di ini pensiunnya nggak usah dipakai, karena Umi takut kalau dipakai habis hijab kabul. Jadi ada jubah saya sebutin yang bodi tegak nih, gayanya gaya sultan, itu sering dipinjam sama teman buat nikah. Nah, itu. Jadi kata istri saya jangan dipakai, ya sudah saya tidak pakai lagi. Aha, ya saya bilang kalau saya pakai. Jadi bisa lihat tuh di Instagram saya. Ada yang punya Instagram di sini? Silakan follow Instagram Ustaz Tinggal Kutai. Lanjut, sudah sampai pakaian. Yang pertama tadi masalah makanan. Yang kedua bersuci. Yang ketiga belajar ilmu sembahyang atau rukun 13. Yang keempat pakaian. Penting pakaian. Kalau orang laki ada satu lagi tambah, pakai wangian, pakai minyak harum. Mau orang pingin mau sembahyang ke masjid jangan pakai minyak harum. Minyak harum yang perempuan itu bagus di rumah, dia akan dapat pahala. Tapi kalau dia parfum dari rumah ke masjid atau ke jalanan, tiba-tiba dicium orang laki hidung belang, timbul syahwatnya, bukan pahala tapi dapat neraka Allah balik. Jadi mau di depan orang laki, silakan kita mandi minyak harum, karena laki sholat juga apa? Misalnya laki orang ya. Tapi namun orang laki disunahkan pakai parfum biar dapat bini muda. Atau terang aja, jadi kalian. Jadi ada kantor-kantor ya. Yang kelima, sembahyanglah berjamaah di awal waktu. Ini. Lalu ada satu riwayat. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kenapa sampai hari ini membloki umat Islam? Sehingga ditakut dengan kita, ditakut oleh kami. Masalahnya apa? Belum terjadi sembahyang subuh seperti sholat 2 hari raya. Nah, maka orang-orang luar Islam itu masih membuat kita ada dalam bekerjanya. Dari segi ekonomi, dari segi kebudayaan, dari segi pakaian, etam digerogoti sudah. Lihat anak-anak etam yang di rumah etam lihat saja. Sudah lebih senang nonton kalian kuci-kuci kutahi. Jadi disuruh ngaji di tahu, mennya di tahu ngaji juga. Ini belajar ngaji ini penting nih. Belajar ngaji, karena itu yang menyelamatkan etam. Belajar sembahyang di waktu. Anak-anak etam ajarkan tutup aurat.
ya, belajar ilmu agama. Ini paling penting nih. Kan ada akhir zaman itu, mohon maaf aja, etam ini dirusak dengan yang namanya teknologi. Teknologi handphone. Coba kita lihat. Etam biasa saja sehari-hari lebih banyak jawab HP daripada jawab Quran. Benar nih? Oh Ustaz, HP saya ada aplikasi Qurannya Ustaz. Coba yang punya aplikasi Al-Quran, kira-kira lebih banyak buka aplikasi Al-Quran, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line, Twitter, YouTube, dari mana Pak? Buka yang mana? Itu jawab masing-masing. Maka dari sebab itu banyak di akhir zaman itu orang dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Kenapa dilaknat? Quran cuma menjadi pajangan sebagai identitas, bukan sebagai tuntunan. Nih, ajar ya akan sembahyang. Daripada main HP, lebih jelas suruh belajar. Ini paling penting ini. Di akhir saya akan menyampaikan satu hadis. Itu jam berapa? Jam 11, sekarang saya. Cukup Pak Sudani? Sama-sama ikut sekolah sih, bukan? Apalagi tadi habis makan tigu mano kampung. Habis ini makan tigu kita boleh. Pak Kades, anak berapa Pak Kades? Ada yang bujang di Pak Kades? Tidak. Tidak bisa dukung kita nih. Kekayaan mah ayo, jangan masuk ke dalam hati. Terakhir, saya bisa ceramah sampai habis. Saya ingin nyampaikan satu hadis kunci penutup. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus, kata Ustaz Ahmad Al-Basri. Satu hadis. Ini hadis kunci. Jadi ke hadis itu ada hadis, lalu ada namanya hadis kunci. Hadis kunci ini adalah firman Allah, tetapi yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, tetapi disampaikan kepada Nabi. Dan keutamaan hadis kunci ini dia lebih spesifik tentang perjalanan masa yang akan datang. Lalu di sana disampaikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat. Biasa setiap debat saya selalu baca hadis kunci ini. Tujuannya biar orang giat sembahyang, meninggalkan sembahyang. Karena yang boleh meninggalkan sembahyang itu ada 3 golongan. Yang pertama, anak yang belum balik. Yang kedua, orang kelewatan bahagia. Tahu kelewatan bahagia kita loh? Ketawa sorangan, kadang-kadang berjalan diingat berselawat, atau penyanyi kelihatan, jangan dibayangkan. Intinya orang gila. Orang gila. Jadi namun kita visi laki kita ini sembahyang, berarti kita tidur dengan orang gila. Bininya bisa sembahyang juga, berarti laki bini orang. Anaknya bisa sembahyang juga, keluarga gila. Berjalan ke mall, orang gila lagi jalan-jalan. Yang ketiga, yang boleh sembahyang itu orang mati. Orang mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Hah? Jelas tua kita. Mati apa meninggal? Mati. Coba lihat lagunya, ada di lagunya. Orang kaya meninggal, orang mati meninggal. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati.
Rakyat biasa mati pakades. Pusing gila. Kawan ya, pusing. Kamu kan juga orang tahu ada siang gini sudah. Tapi saya lihat ini ada tanda mati, kayaknya mau mati sudah. Soalnya ini pasti mati. Waktunya saya di dalam apa? Masya Allah. Disampaikan hadis ini. Kata Allah, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad Rasulullah, apabila di antara umatnya ada yang meninggalkan salat satu waktu fi hadzal yaum, dia tinggalkan salat satu waktu pada hari itu, mungkin tadi di sembahyang subuh, maka dosanya kata Allah, dia telah mengikhlaskan dirinya, aku masukkan ke dalam neraka. Berapa tahun? 500 tahun. Masuk neraka 500. Maka oleh sebab itu yang tadi di sembahyang subuh niat mengqadha salat subuh, diqadha, dibayari, utang wajib dibayar. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan salat 2 waktu, berarti dari subuh, zuhur, di sembahyang, kata Allah, dosanya sama seperti dia telah berzina dengan orang tuanya sebanyak 40 kali. Bayangkan dosa orang berzina. Kalau orang itu belum nikah, dia zina, hukumannya hukum Islami dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah nikah, dia zina, hukumannya apa? Dirajam, dipolah sumur. Orang yang dimasukkan ke dalam sumur, habis itu setiap orang yang lewat wajib nebak isida dengan batu. Tahu nebak? Apa? Dilempar pakai batu sampai kapan? Sampai jikun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu taubatnya orang yang berzina. Ini dosanya sama seperti dia berzina 40 kali. Dengan siapa? Dengan orang tuanya. Yang ketiga, barang siapa yang meninggalkan sholat 3 waktu fi hadzal yaum, 3 waktu dia tinggalkan sholat, dosanya sama seperti dia telah membunuh seluruh para nabi dan rasul yang ada di muka bumi ini. Tahu berapa jumlah nabi? Jumlah nabi itu 124.313 rasul, 25 nabi dan rasul, 5 nabi dan rasul ulul azmi. Berapa jumlahnya? Banyak, bisa dihitung. Dosanya sama seperti telah membunuh para nabi dan rasul. Orang membunuh itu hukumannya kisos, artinya dibunuh. Mun di Arab situ potong kepala, dipotong. Mun di Malaysia digantung. Malaysia, di Iran itu digantung. Mun di Cina kena corona, disuntik mati. Mun di Indonesia ditembak. Tuh, siapa yang ditembak sini? Dan barang siapa yang meninggalkan sholat 4 waktu fi hadzal yaum, dia telah menyatakan perang, kata Allah, dengan malaikatku. Dan yang terakhir, kata Allah, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu fi hadzal yaum, aku sendiri, kata Allah, menyatakan perang kepadanya. Alhamdulillah, subhanallah. Kita menyatakan perang dengan Allah. Allah menyatakan perang kepada orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana perangnya Allah? Pakai bom tidak. Dulu dikirim virus SARS,
Kemudian dikirim lagi virus flu bayi. Tahu flu bayi? Flu babi. Habis itu dikirim lagi corona. Ini salah satu Allah katakan perang. Kenapa di tahun 2020 ini banyak masjid kosong? Sesuai dengan hadis Nabi, nanti kata Nabi di akhir zaman orang berbondong-bondong membangun masjid, tetapi orang nggak datang ke masjid. Kita lihat di Samarinda berapa banyak masjid yang pore-pore, megah, indah, imamnya bagus, giliran sembahyang subuh kadang-kadang satu satu di penuh. Kapan itu corona ini? Bunyi kami orang Amerika itu hali. Corona itu makhluk. Tapi minta dengan yang menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada virus corona ini, hendaknya kita semakin dekat dengan Allah, semakin marah dengan Allah. Ya Rabb, mohon keselamatan. Ini apalagi Allah bermusuh, itu kan virus Allah kirim. Allah kirim lagi bencana dunia, gempa bumi gempa, bumi bergoyang, gunung meletus. Sekali lagi, memberikan undangan untuk menjauhinya, bukan dekat, diberi kesenangan dia lalai kepada Allah, diberi kesusahan dia jauh lebih lalai dari Allah. Kalau dia diberi kesenangan dia lalai sama Allah masih senang, tapi diberi kesusahan dia lalai dan lebih jauh dengan Allah. Maka peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini, yuk mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Pesan saya cuma satu, isi di musola. Kalau musola ini subuhnya selama 40 hari ke depan kurang dari satu Sabtu aja di musola. Kenapa? Bunyi orang mutai di faedah. Jelas kita mau di musola, tapi di sini kita durhaka dengan Allah Ta'ala. Maka jangan sampai virus corona datang ke rumah kita. Maka dekati Allah, ketuk pintu Allah, minta rahmat Allah. Ketika orang itu banjir hujan rahmat dari Allah, 1000 corona pun tidak akan mengenai tubuhnya. Kenapa? Ya Allah, bersama Allah. Ini paling penting. Jangan sampai kita jauh dengan Allah. Justru dengan adanya virus-virus ini meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Datang ke masjid, datang ke musola, tingkatkan sholat subuh, tingkatkan 2 waktu saja untuk laki-laki ini minimal. Jawab mungkin susah itu. 2 waktu. Ada 2 waktu yang istimewa bagi kaum laki-laki. Apabila dia melakukan 2 waktu ini berjamaah di masjid, kalau dia sholat subuh di masjid, itu faedahnya sama dia seharian penuh ibadah di masjid. Dan barang siapa yang sholat isya di masjid, sama halnya dia telah menghidupkan sholat sepanjang malam. Masya Allah. Jadi sholat subuh, sholat isya, 2 waktunya bayangin. Subuh kesiangan, isya ketiduran. Sakitnya itu di kuburan. Kok di sini memang bisa ditata? Kalau bayang mandi ya sakitnya di kuburan, di semedon sama nungkar dan nanti. Ini saja yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Habib, saya mohon maaf ya Boyo, dengan kita salah-salah kata mungkin ada yang membuat tersinggung, saya mohon dimaafkan. Mohon maafkan saya. Saya minta halal dan ridhoannya, saya mohon doanya dan bimbingannya. Kalau ada salah tolong ingatkan saya. Silahkan yang punya medsos, saya punya Instagram, namanya Ustadz bin Al-Kutai. Saya punya Facebook, namanya Ustadz bin Al-Kutai. Saya punya YouTube, namanya juga channelnya Ustadz bin Al-Kutai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Baik, bagi teman-teman yang mau komunikasi langsung dengan saya lewat WhatsApp, ini ada nomor HP saya. Yang mau nyimak silakan. Nomor HP saya 08 belum. Sudah? Nyaman pokoknya diingat kita insyaallah apa? 082322 Enak kan? 082322123456. Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah sama-sama. Buat saudara-saudara kita yang lagi sakit, yang lagi punya masalah, yang punya hajat, mudah-mudahan dikabulkan sama Allah, dan mudah-mudahan virus corona nggak nyampe pada keluarga kita, jauh dijauhkan dari bala musibah. Al-Fatihah. Dan terakhir kita baca surah Fatihah. Mudah-mudahan virus corona cepat berlalu dan mudah-mudahan bisa umroh dan haji dibuka kembali oleh pemerintah Saudi. Karena teman-teman saya yang tinggal di Madinah lagi galau, kan tidak boleh umroh, aku nanti tidak boleh hajian nanti tahun 2020 kan. Kita minta corona selesai, ibadah jalan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Waghfirna ya karim, waghfirna ya rahim, waghfirna ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, di malam hari ini ya Allah, kami memperingati peristiwa yang mulia yang terjadi 1400 tahun yang lalu ya Allah, yaitu Isra wal Mi'raj Habibina Muhammad ya Allah. Ya Allah, dengan berkat kemuliaan daripada Isra wal Mi'raj, dari berkat kemuliaan daripada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni ya Allah segala dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja ya Allah maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ampuni pula ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa saudara kami ya Allah, istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bimbinglah kami ya Allah, jauhkan kami dari bala musibah yang ada di muka bumi ini ya Allah, jauhkan kami dari bala musibah yang ada di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, sehatkan ya Allah bagi orang-orang yang sakit ya Allah. Ya Allah, cepat kau akhiri ya Allah virus corona ini ya Allah Rahman Rahim. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang Maha Rahman, yang Maha Rahim ya Allah. Engkau yang membolak-balikan hati daripada hamba-Mu ya Allah, maka tetapkanlah hati dalam keadaan iman dan takwa kepadamu ya Allah, yang sujud kepadamu ya Allah, yang menyembah kepadamu ya Allah, yang rukuk kepadamu ya Allah, yang munajat kepadamu ya Allah. Dan ya Allah, kembalikan ruh kami nanti ya Allah, ketika kami wafat nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Kita berusaha bisyafatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, di bulan Rajab ini pula ya Allah, di bulanmu ya Allah, syahrullah ya Allah, kami mohon ampunanmu ya Allah untuk
orang tua kami yang berada di alam barzah ya Allah. Untuk orang tua kami yang ada di kuburan ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, ampuni segala dosanya ya Allah, dan ciumkan bau surgamu ila yaumil qiyamah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bagi kedua orang tua kami yang masih ada ya Allah, mudahkan kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Mudahkan kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Mudahkan kami untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah ridha dan ikhlasan jiwa dan raga kami ya Allah, untuk menyenangkan hatinya ya Allah, bukan menyusahkannya ya Allah. Berikanlah limpah rezeki buat kami ya Allah, agar kami bisa berhaji dan berumrah dengan mereka ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah, sebagaimana ya Allah zuriat daripada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana keturunan daripada orang-orang saleh ya Allah Rahman Rahim. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah kami menuju ridhamu ya Allah. Luaskanlah rezeki kami ya Allah, luaskanlah rezeki kami ya Allah. Jika di langit turunkan ya Allah, jika di bumi naikkan ya Allah, jika jauh dekatkan ya Allah, jika kurang cukupkan ya Allah, jika sedikit banyakkan ya Allah, jika haram sucikan ya Allah Rahman Rahim, untuk berbuat takwa kepadamu ya Allah, untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, dan kau jadikan kami hamba-hamba yang lalai ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa ya Allah Rahman Rahim. Jagalah keluarga kami ya Allah, jagalah istri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, saudara kami ya Allah, kedua orang tua kami ya Allah, untuk senantiasa berbuat baik, berbuat takwa kepadamu ya Allah Rahman Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mohon maaf dan batin, kalau ada semua dilanda boleh kita menempat. Kalau ada umur panjang pelan-pelan kita mimpi kita kembali. Kalau ada semua dilanda boleh kita menempat. Kalau ceramah bisa video panjang boleh nanti diulang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.